Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Prasetyo and I'm from Pelita Bangsa University and I am from kelas TI 20C1 and now I would like to tell you about simple past tense. Simple past tense. Simple past tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang telah dilakukan pada masa lampau. Dalam bentuk ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian saat ini. Jadi simpelnya yaitu simple past tense ini digunakan buat menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Nah, ciri yang keduanya biasanya pada simple past tense ini menggunakan verb 2. Nah, terus adapun struktur kalimatnya itu ada dua macam pada simple past tense ini. Nah, simple past tense ini menggunakan struktur kalimat nominal dan verbal. Nah, yang nominal ini menggunakan selain kata kerja. Jadi, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Nah, ini adapun struktur kalimatnya atau rumusnya kayak begini nih. Untuk kalimat positifnya, subjek plus to be. To be-nya itu past, bisa gunakan was, were, terus ditambah kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Nah, di sini nggak ada kata kerja, soalnya strukturnya nominal, bukan verbal. Nah, jadi kata kerjanya tidak ada di sini. Terus, untuk menyatakan kalimat negatifnya, yaitu subjek plus to be past, was apa sama were, plus not, nah plus kata sifat atau kata benda sama kata keterangan. Nah, kalau cirinya kalimatnya negatif, itu menggunakan not setelah to be-nya. Nah, untuk kalimat yang interrogatifnya nih, to be past, to be dulu, to be past were, terus ditambah subjeknya, terus ditambah kata sifat, kata benda, sama kata keterangannya. Nah, kan interrogatif kan pertanyaan. Nah, kalau jawabannya positif, itu bisa dijawabnya yes, plus yes, terus disambung ininya, subjeknya, terus ditambah to be, was apa were. Nah, sedangkan kalau jawabannya itu enggak apa atau negatif, jawabannya no, terus plus subjek, terus to be, past, was, were, tambah not. Nah, ini yang gampang diingat kalau misalkan yang negatif itu pasti not ya. Terus kita lanjut. Nah, catatannya nih ada beberapa catatan. Nah, untuk penggunaan was sama were. Nah, biasanya kita sering suka gimana gitu buat membedain was sama were, digunainnya sama siapa aja sih. Nah, kalau was ini digunain sama I. Terus adapun were digunakan you, we, they. Terus was juga digunain she, he, it. Jadi gampangnya kalau was itu she, he, it sama I, kalau were they, we, you. Nah, gitu biasanya kalau saya ingat-ingat kayak gitu. Was itu she, he, it sama I, terus kalau were they, we, you. Nah, ini kata sifat yang contohnya nih kayak beautiful, handsome, bad, dan lain sebagainya. Nah, kata sifat itu biasanya adjektif ya kalau dalam bahasa Inggris. Terus kalau kata benda contohnya pilot, presiden, student, dan lain sebagainya.
Nah, terus kata keterangannya, contoh, here at morning in Moscow, terus dan lain sebagainya. Nah, example for each. Nah, ini contoh dari kalimat yang nominalnya, simple past tense nominal. Yang positifnya, mereka lapar tadi pagi. They were hungry this morning. Terus negatifnya, mereka tidak lapar tadi pagi. They weren't hungry this morning. Nah, weren't ini biasanya digunain buat nyingkat aja. Bisa disebut weren't atau were not. Nah, sama aja itu teh. Terus, interrogatifnya, apakah mereka lapar tadi pagi? Terus, were they hungry this morning? Nah, kalau misalkan jawabannya positif, yes, they were. Atau kalau jawabannya enggak, no, you weren't. Atau you were not. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, ini kan nominal contohnya. Nah, there is mereka as subject, lapar as adjective, and this morning keterangan. Nah, jadi subjek, terus lapar itu kata ininya. Lapar itu kata apa tadi teh? Nih, strukturnya subjek, to be, past, terus kata sifat. Nah, berarti lapar di sini itu kata sifatnya. Nah, terus jadi they were hungry this morning. Subjek, to be, kata sifat, terus kata keterangan. Kata keterangan di sini this morning, tadi pagi. Nah, terus mereka tidak lapar tadi pagi. They were not hungry this morning. Nah, di sini they itu subjek, were not itu to be-nya. Nah, kalau tadi yang sudah saya sebutin, kalau negatif itu ada not-nya. They were not hungry this morning. Subjek, to be plus not, terus adjektifnya, terus kata keterangannya. Terus kalau interrogatifnya, apakah mereka lapar tadi pagi? Nah, kalau di sini dibalik dulu. Jadi, kalau interrogatifnya itu si to be-nya dulu yang pertama, yang awalnya. Terus jadi were they hungry this morning? Jadi to be, terus subjek, terus kata adjektifnya, terus kata keterangannya. Jadi were they hungry this morning? Kalau jawabannya benar, yes, they were. Kalau jawabannya salah, no, you. Oh, sorry. Ini masih belum dirubah. No, they weren't. Kenapa they makanya were? Nah, di sini nih yang tadi saya sudah sebutin. Kalau they, we, you itu digunainya were, pakai were. Nah, terus contoh yang kedua nih. Karma di Batam tahun lalu. Karma was in Batam last year. Negatifnya, Karma tidak di Batam tahun lalu. Karma wasn't in Batam last year. Terus interrogatifnya, apakah Karma di Batam tahun lalu? Nah, was Karma in Batam last year? Terus jawabannya kalau positif, yes, he was. Kalau jawabannya negatif, enggak, no, he was not, atau he wasn't. Nah, coba kita bedah satu-satu ya. Contoh ini ya, rumusnya. Apakah benar sama kayak yang tadi? Karma di Batam tahun lalu. Karma was in Batam last year. Nah, karma ini as subject, was as to be in Batam last year. Last year as keterangan. Nah,
Karma tidak di Batam tahun lalu. Karma was not atau wasn't in Batam last year. Nah, karma as subject, terus di plus to be-nya itu was, terus plus not. Ingat pokoknya yang negatif itu ada not-nya. Nah, terus Batam last year. Nah, last year ini kata keterangannya. Terus interrogatifnya, apakah karma di Batam tahun lalu? Was karma in Batam last year? Nah, ini masih sama ininya rumusnya. Jadi to be-nya maju ke awal kalimatnya dulu, baru subjek, terus ditambah keterangannya. Jadi was karma in Batam last year? Was-nya to be, karma subjek, in Batam last year. Last year teh kata keterangan. Yes, he was. Kalau jawabannya positif. Nah, kalau jawabannya negatif, no, he wasn't atau he was not. Gitu. Nah, terus kenapa makanya was bukan were? Nah, karena karma itu sebagai dia, karma itu laki-laki. Jadi bukan mereka, bukan kamu. Nah, oke, terus kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke yang verbal, jadi di bahasa Inggris itu verb itu ada dua jenis. Nah, first regular verb and irregular verb. Regular verb biasanya kata kerja yang beraturan. Biasanya itu kalau saya ngapalinnya, kalau yang biasanya belakangnya tinggal ditambahin ed doang. Kayak contohnya visited, terus asked, jadi ed doang ditambahin belakangnya. Nah, terus irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi misalkan contohnya nih, kalau di sini ada eat. Nah, eat itu verb satunya, terus verb 2-nya ate, terus verb 3-nya eaten. Jadi dia nggak bisa eated, bukan. Nah, soalnya it itu masuknya ke irregular verb. Nah, kalau yang regular verb-nya nih, yang pertama contohnya ada attack. Terus dan verb 2-nya attacked, verb 3 attacked. Nah, artinya menyerang. Nah, di sini beraturan kan, attacked. Nah, soalnya tinggal ditambahin ed-nya doang. Nah, yang kedua asked. Nah, ini bertanya, sama tinggal ditambahin ed-nya doang. Terus ada boiled. Artinya merebus. Terus ada blessed. Itu artinya memberkati. Nah, terus ada banned. Itu artinya melarang. Terus ada juga cheated. Nah, berbuat curang. Sama verb satunya verb satunya cheat, verb 2 cheated, verb 3 cheated. Jadi beraturan tuh. Nah, then caused itu menyebabkan. Terus next, clean it artinya membersihkan. Claimed itu artinya mengklaim. Then deserved artinya pantas mendapatkan. Nah, hati-hati, biasanya nggak semua kata reguler verb, maksudnya nggak semua kata kerja itu bisa ditambahin ed aja. Nah, soalnya ada irregular verb. Nah, contohnya nih, yang example for irregular verb. Number 1, arise, the meaning of bangkit. Verb 2, arouse. Verb 3 atau past participle, arisen. Nah, kan beda nggak? Arise, arisen.
Nah, beda bukan. Soalnya ini irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Terus, number 2, awake. Verb 2, awoken. Verb 3, awaken. Artinya bangun. Number 3, beat. Past tense-nya beat. Verb 3-nya beaten. Nah, terus number 4, break, broke, broken. Artinya merusak. Terus cast, artinya merapalkan. Number 6, come, came, come, datang. Artinya. Number 7, deal, dealt. Artinya menyepakati. Terus, then number 8, do, verb 1, verb 2, did, then verb 3, drunk. Number 8, do, did, done. Itu artinya melakukan. Verb 1-nya do, verb 3 did, verb 3-nya done. Number 9, verb 1 drink, verb 2-nya drunk, verb 3-nya drunk. Nah, ini beda tulisannya, cuma pengucapannya rada sama. Nah, terus and the last, eat, verb 1-nya eat, verb 2 ate, verb 3 eaten. Nah, artinya makan. Nah, terus kita next for verbal. Nah, the formula verbal past tense is positif, yaitu subject plus verb 2 plus objek apa atau keterangan. Terus yang negatifnya subject did plus not plus verb 1 plus objek atau keterangan. Nah, di sini bedanya sama yang the difference of nominal and verbal is kalau nominal use were, was, to be, used to be, but in verbal use verb atau kata kerja. Jadi to be-nya itu did kalau yang nominal, kalau yang verb pakainya did rumusnya. Next, interrogative, did plus subject plus verb 1 plus objek atau keterangan. Nah, sama kayak yang nominal. Kalau nominal itu was-nya maju duluan, kalau maju ke awal kalimat. Kalau yang verbal, did-nya maju ke awal kalimat. Nah, if the answer is yes or positive, yes, subject plus did. Or negative, no, subject plus did plus not. Nah, di sini catatan. Verb 1 go, verb 2 went, verb 3 gone. Nah, ini yang kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Nah, terus contohnya, saya pergi ke rumah paman saya minggu lalu. Kalimat positifnya nih. I went to my uncle's house last week. Nah, terus yang negatifnya, saya tidak pergi ke rumah paman saya minggu lalu. I did not go to my uncle's house last week. Terus, apakah saya pergi ke rumah paman saya minggu lalu? Interrogatifnya, did I go to uncle's house last week? Kalau jawabannya positif, yes, I did. Kalau misalkan jawabannya negatif, no, I did not. Nah, terus nih ada sedikit ini ya catatan. Kalau
Kata-kata tanda waktu dari bentuk simple past tense nih. Kalau yesterday itu kemarin, yesterday morning itu kemarin pagi, last night itu semalam, tadi malam, terus last week itu pekan lalu, last Sunday, minggu lalu. Nah, last bla 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 sama dengan lalu, an hour ago itu sejam yang lalu, 2 hours ago 2 jam yang lalu, terus ago sama dengan bla 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 lalu. In 1978 pada tahun 1978, the day before yesterday, kemarin dulu atau lusa, on Sunday morning pada hari Minggu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya memberikan contoh baru dalam bentuk kalimat verbalnya, simple past tense dalam bentuk kalimat verbal. Nah, number 1, he visited Seoul last week. Dia mengunjungi Seoul minggu lalu. He didn't visited Seoul last week. Dia tidak mengunjungi Seoul minggu lalu. Did he visit Seoul last week? Apakah dia mengunjungi Seoul last week? Yes, he did. Atau no, he didn't. Nah, didn't ini bisa juga disingkat dari did not. Nah, kita coba kita bedah satu-satu dari kalimatnya. He visited Seoul last week. Nah, di sini he itu as subject, visited as verb to, and Seoul last week kata keterangannya. Nah, yang negatifnya, he didn't visit Seoul last week. Nah, di sini he as subject terus ditambah did plus not. Nah, kalau yang nominal itu to be, sedangkan kalau yang verbal itu pakainya did plus verb 1. Nah, terus did plus not plus verb 1. Nah, jadi he did not atau didn't visit Seoul last week. Dia tidak mengunjungi Seoul minggu lalu. Did he visit Seoul last week? Apakah dia mengunjungi Seoul minggu lalu? Jadi did-nya pindah ke depan. And first kalimat he visit Seoul last week. Nah, terus kalau jawabannya positif, yes he did, or negatif, no he didn't. Atau bisa juga no he did not. Itu sama aja. Nah, visited ini masuknya ke kata kerja regular verb. Nah, kata kerja yang beraturan. Nah, contoh dari kata kerja yang tidak beraturan, ini contoh yang kedua nih. Kalimat positifnya, Sela bought a Lambo 4 days ago. Sela membeli Lambo 4 hari yang lalu. Nah, terus kalimat negatifnya, Sela didn't buy a Lambo 4 days ago. Sela tidak membeli Lambo 4 hari yang lalu. Interrogatifnya, did Sela buy a Lambo 4 days ago? Apakah Sela membeli Lambo 4 hari yang lalu? Kalau jawabannya yes, yes she did. Atau jawabannya negatif, she didn't. Atau she did not. Nah, kita coba bedah lagi rumusnya. Sela bought a Lambo 4 days ago. Sela as a subject, bought a verb 2, a Lambo 4 days ago. 4 days ago as keterangan. Kalimat negatifnya, Sela did atau did not buy a Lambo 4 days ago. Sela as subject plus did plus not. Ingat, did bukan pakainya to be. Kalau verbal kata kerja bukan pakainya to be. She didn't buy a Lambo 4 days ago. Subject plus did not plus verb 1. Ingat, bukan verb 2 lagi, jadi verb 1. Verb 1, a Lambo 4 days ago. Terus interrogatifnya, did Sela buy a Lambo 4 days ago? Did-nya maju, sama kayak yang tadi. Did Sela, did plus subject plus verb 1 plus kata keterangan. Jadi, did Sela buy a Lambo 4 days ago?
apakah Sheila membeli lambo 4 hari yang lalu? Kalau jawabannya iya, yes, she did. Atau kalau jawabannya negatif, no, she did not. Nah, jadi itu kesimpulannya dari penjelasan simple past tense ini. Simple past tense mempunyai dua struktur kalimat. Yang pertama yaitu nominal, nah yang kedua yaitu verbal. Nominal used to be, verbal use a verb or kata kerja. Nah, kalau nominal itu kata sifat. Nah, yang paling membedakan dari nominal sama verbal itu biasanya kalau saya menggunakan biasanya ingat-ingat, kalau nominal itu pakainya was apa were. Itu to be-nya. Nah, terus kalau kata dalam bentuk verbal itu pakainya verb. Verb itu kata kerja. Nah, terus perlu diingat dan perlu dihafalin nih buat kata kerja itu ada dua jenis, yaitu regular verb sama irregular verb. Kata kerja beraturan sama kata kerja yang tidak beraturan. Nah, awas salah dalam penggunaan regular verb sama irregular verb-nya. Maybe it's enough for me to explain this material of simple past tense. Hope you enjoy it and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.